Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nurina Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya muliakan yang saya hormati sesepuh majlis tua daripada Padepokan Nur Muhammad, serta jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Allah yang zahir, Allah yang gaib. Yang kita berusaha betul-betul meyakinkan, membuka hati dan pikiran kita bahwa kita betul-betul sedang melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Mudah-mudahan dengan kesadaran semuanya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sebab apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan curahan rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salam dan beriring sholawat dengan sebuah konsentrasi terbayang bagaimana makamnya Rasulullah. Kita sampaikan salam dan salawat kita kepada beliau. Mudah-mudahan Allah sampai. Amin. Amin. Para keluarganya, ahlu baitnya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya saya mengajak untuk kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji dengan musibah, dengan bencana. Subhanallah. Di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan yang lainnya. Di Papua juga ada juga musibah ya, itu kecil ya. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Amin. Karena pasca banjir ya, itu juga keadaannya sangat sulit. Buat kita yang tinggal di daerah banjir sangat mudah untuk membayangkan dan ikut merasakan banjirnya. Sedangkan bagaimana saudara kita yang ada di Sumatera sana, yang banjirnya begitu besar, yang banyak menimbulkan korban, menimbulkan banyak kerusakan, kerugian dan sebagainya. Kita doakan mereka diberi kekuatan, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesabaran. Dan mereka yang telah kembali dengan sebab musibah itu, mudah-mudahan Allah menerima dan menjadikan mereka kembali sebagai hamba yang berjuang di jalan Allah. Amin. Amin. Ya Wafat Rabbal. sebagai seorang yang syuhada. Amin. Yang belum diketemukan, mudah-mudahan diketemukan. Yang di pelosok daerah, mudah-mudahan mendapatkan bantuan ya. Dan mereka-mereka yang juga membantu, peduli ya. Saudara yang sedang tertimpa musibah di sana dalam bentuk berupa material ya, ataupun moral, diberikan balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu.
mustajabah oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Amin. sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini kita lagi sedang diuji, diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. nasihat. Yang nasihat itu terasa menggetarkan, menyentuh hati kita. Kita yang jauh, yang menyaksikan saja, yang punya nurani tentu akan Sudah sentuh. yang pikiran tidak bisa lepas bagaimana ya keadaan mereka di sana, yang anak-anaknya, yang orang tua, makan mereka, karena mereka nggak punya sumber makanan karena kan sawah rusak, lumbung rusak. Bayangkan itu sahabat-sahabat. Terus memulai belum bisa karena sarana terputus. Tadi mereka hanya mengharapkan datangnya pertolongan Allah dengan bantuan dari saudara lain yang peduli. Maka kalau ada orang yang peduli saat seperti ini masya Allah. Kenapa? Karena menolong sesuatu yang bersifat darurat, emergency, itu lebih diutamakan dari nilai-nilai yang lain. Apa nilai keikhlasan, bahkan dari nilai-nilai kehalalan. Kenapa? Karena ada diingatkan, famadu dituro, kalau kamu tuh murtor, terpaksa. Sesuatu yang tidak boleh aja dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Dalam surah Al-Maidah, ketika kita kelaparan ya kan, di tengah hutan, di tengah padang pasir, di tempat belantara yang enggak ada makanan, tiba-tiba ada makanan yang diharapkan oleh, maka Allah masih membolehkan. Famadu turo, kata Allah, kalau kamu mau diturun, hal-hal yang tidak dibolehkan bisa dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Nilai-nilai hukum-hukum yang lain diabaikan dulu, penyelamatan dulu. Makanya kalau ada yang protes-protes, orang yang bantu itu atau orang kebangetan, ya kan? Lagi tersalut tuh sama Kang Dedi, ya. Nah, Mulyadi, KDR, ya, akrab sebutnya Gubernur Jawa Barat. Kemudian lagi Bang Peri Irwandi dan yang lain-lain, Rafi, banyak itu salut. Karena apa? Karena darurat mau diturun. Ghairu ismin, Allah nggak menjadikan itu dosa. Bayangkan coba. Itu kalau kita buka di surah Al-Maidah, kita lihat surah Al-Maidah ayat 3 kalau nggak salah. Baik sahabat-sahabat sekalian. Jadi penyelamatan sesuatu itu lebih diutamakan dari nilai hukum-hukum yang lain. Itu. Kenapa? Karena itulah begitu berharganya kehidupan di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Begitu sahabat-sahabat. Jadi mudah-mudahan yang membantu diberikan juga balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu. Kita hanya bisa mendoakan kalau kita memang kondisinya punya keterbatasan. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit doa kita, secuil doa kita mampu sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah membantu menolong mereka, memberi kekuatan kepada mereka, dan yang paling penting musibah bencana tidak terjadi lagi, baik di sana, di sini ataupun di tempat lain, khususnya daripada bangsa Indonesia dan umumnya di dunia ini. Dan mereka yang menyebabkan timbulnya secara lahiriah bencana, mudah-mudahan diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Karena Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 30, ya kan, dijelaskan. Ma'asobat, apa saja yang menimpa kamu min musibah, maka itu disebabkan oleh kasabat aidi, tangan-tangan kita sendiri. Ini kata Allah. Artinya apa? Sebuah musibah itu ada sebab secara zohiriah, secara lahiriah, secara syariah, secara amal dan perbuatan. Karena kesalahan-kesalahan tangan-tangan kita. Itu ada jelas dalam surah Asy-Syura ayat 30. Jadi wa ma'asabatin musibah, tidaklah semua musibah itu yang terjadi melainkan disebabkan aidihim, tangan-tangan mereka, aidinya tangan-tangan kita, aidikum tangan-tangan kamu semuanya, kata Allah. Ini
lah nama istilah bahasanya ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tentu harus dilandasi dengan sebuah kesadaran berintrospeksi di diri. Muhasabah di diri. Ini. Kalau kita bermuhasabah diri, tentu akan terbukalah kesadaran kita. Ya, kesadaran nih kadang-kadang gini. Kita tahu nih kita berbuat salah, tapi masih kita lakukan juga. Itu tandanya kita tahu tapi belum ada kesadaran, belum ada taufik atau hidayah. Gitu. Tapi yang namanya kesadaran, setelah kita tahu bahwa ini salah, kita nggak ada lagi gerak keinginan untuk melakukannya. Ini yang namanya dikatakan kesadaran taufik atau hidayah. Sehingga yang timbul apa? Rasa penyesalan, rasa takut, rasa ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Salah satu sebab ditolaknya dan dihindarinya, dijauhkannya dari berbagai macam bencana dan musibah itu kalau ada kesadaran kita berbuat salah, berbuat hilaf. Gitu. Jadi kesadaran yang kita berbuat hilaf itulah kemudian kita ungkapkan yang namanya dengan kalimat istighfar. Jadi jangan kita mengucapkan kalimat istighfar tapi kesadarannya tidak ada. Ini nggak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengakui dan menyadari kesalahan atau orang-orang yang mustaghfirin. Nah, kalau ada kesadaran kita dalam memohon ampun yang dikatakan dengan mustaghfirin, ini akan menjadi sebab terhindarnya, terhalangnya, tertolaknya yang namanya musibah. Ya. Dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-30 itu ada diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surah Al-Anfal itu dijelasin ayat 33. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Itu. Wa anta fihim ma kana Allah mu'azzibahum wa hum mustaghfirun. Artinya wa dan ma adalah kana adalah itu. Ma tidak karena adalah Allah dan tidaklah Allah. Artinya Allah tidak akan melakukan menuju yu'azziba pengajaban. Dia bencana yang lebih dahsyat gitu loh. Kalau azab itu bencananya lebih dahsyat lah lagi. Ini juga ini. Wah. Pada mereka wa anta dan kamu fihim dia ada bersama mereka. Anta ini ditafsirkan adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kan ayat berlaku sampai sekarang. Artinya apa? Artinya orang-orang yang sekualitas ya seperti Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya para sahabat atau para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu para wali gitu. Jadi wali itu adalah merupakan pakunya penolak bala dari sebuah kehidupan masyarakat atau yang ada di bumi. Pakunya bumi. Wa anta, kata-kata anta itu kata-kata yang apa ya? Biasanya kalau Rasul itu pakai biasanya Allah itu pakai kata-kata yang sopan, antum. Kalau anta itu kata-kata yang tegas. Kata-kata yang udah nggak pakai apa ya, gaya bahasa udah nggak pakai gaya bahasa sopan santun lah, nggak akan pakai bahasa halus. Itu gaya bahasa. Karena kalau di Arab itu kalau pakai bahasa halus, kalau menyebut anta itu dia pakai bahasa antum. Antum untuk orang banyak, tapi ketika dia ingin berbahasa yang sopan dengan kata antum. Sama kata-kata nahnu, nah, kan nazalna kami turunkan, itu kata-kata nah itu kenapa Allah menggunakan kata-kata jamak, itu kata-kata halus bergaya bahasa halus menurut dalam kaidah sastra Arab. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau langsung ana itu namanya dia udah tegas.
Jadi kalau nggak tegas, wah repot ya kan. Kenapa gaya bahasa orang di Jakarta atau umumnya Betawi itu lebih cenderung tegas gayanya ya kan. Kalau kita perhatikan dari yang lain, ada juga yang halus, tapi biasanya kebanyakan tegas-tegas aja ya kayak gitu. Makanya kenapa kalau sosok di Betawi itu digambarkannya kayak Jampang, kayak Pitung, itu kan gambar orang tegas, orang berani gitu ya nggak? Iya, itu gambaran. Nah karena masyarakatnya heterogen, bermacam Macam. kalau nggak tegas repot, bikin puyeng ya nggak? Tegas aja itu. Kalau bahasanya ente jual aneh beli, kayak gitu ceritanya. Pasti aja loh gitu. Jual, Makanya aneh kalau ceramah pakai gaya Betawi, padahal lu aneh juga bukan Betawi sebenarnya ya. Tapi kalau udah gede, udah tua di sini ya nggak apa-apa, boleh dong. Iya ini tegas. Allah juga begitu. Kalau udah bahasa-bahasa yang pasti, yang udah nggak untuk biar nggak ribet, dia pakai kata-kata tegas. Wa anta. Itu artinya ini persoalan nih, kalau ini tentang persoalan polemik ya, polemik. Ya. Ini di ayat ini dari 33 sampai 31 nih. Tentang kisahnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang zalim yang mereka susah. Gitu. Disadarinya. Gitu. Udah jelas-jelas bikin kerusakan, udah jelas-jelas bikin rugi, udah jelas-jelas bikin itu masih membela dirinya benar gitu. Ini kalau kita baca dari 31 nih kisah ayat ini kan kelanjutannya 33 ini kan ada 31-nya. Dia nantangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bayangin kalau kita baca itu, kalau kita pelajari dari tafsir itu, waduh. Banget ayat ini ngingetin gitu. Sampai dia menantang Nabi Muhammad SAW di ayat 32 itu, sampai dia menantang diturunkan azab. Bayangin juga kalau aneh ini salah ya kan, ya Allah turunkan aneh azab. Sampai begitu tuh orang Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW begitu. Tantang Nabi. Allah juga panas sebenarnya, apalagi Nabi dan para sahabat. Kalau ente bener ya Muhammad, kalau aneh salah, biar aneh diajak. Itu kalau dibaca dia 31-32 itu begitu banget kan. Itu. Sebenarnya Allah udah mau azab itu. Tapi ada statementnya Allah. Pernyataan, sikap, keputusan Allah. Kalau masih ada orang yang dicintai oleh Allah, itu nggak mungkin Allah turun. Walaupun dia minta ajab sekali. Ngomong kurang ajar gitu kan. Dia salah, dia udah bikin kerusakan, masih membela diri, bahkan menantang dia itu. Itu kalau di 31, 32-nya, dia 33-nya terakhir. Allah tegaskan, Allah nggak akan azab mereka walaupun mereka minta sekalipun, menantang kamu sekalipun, enggak. Kenapa? Karena masih ada anta, kamu. Kata-kata anta itu kata-kata gaya aneh kalau lagi cerah, kalau lagi ngasih nasihat kan kata-kata tegas dulu ya. Kenapa? Karena sekarang situasi udah semakin memprihatinkan. Kalau pakai bahasa lembut, ya yang ada tambah. Apalagi pakai bahasa ketawa-tawa, makin mantap ngaco, entar nggak nyambung, nggak nyangkut, yang nyangkut lawaknya doang. Isi yang sebenarnya apa yang menjadi pelajaran yang ada di agama itu nggak nyangkut di kepala kita, nggak menyentuh hati kita. Ini karena kebanyakan lawak, banyak ketawa. Itu, ya kan? Pelajaran agamanya nggak masuk, yang nyangkut cuma ketawanya doang. Ini. Itu ada bikin di materi yang kemarin tuh, ya kan? Allah nggak akan mengazab kalau masih ada di situ wali-wali. Artinya apa? Selama masih ada wali-wali, nggak akan Allah turunkan yang namanya musibah dan bencana. Maka cetaklah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak mudah mencetak hafiz Quran bisa, tapi untuk mencetak wali Allah belum tentu. Tuh, karena tidak semuanya orang yang hafiz Quran bisa menjadi wali Allah. Dia punya kurikulum sendiri, ya kan? Begitu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, buat kita ambil pelajaran bersama. Sebenarnya kan yang paling rawan ini Jakarta. Di seluruh kota yang ada di Indonesia yang paling rawan Jakarta. Pohonnya udah gundul. Tanahnya udah rapuh. Udah rontok. Dibikin bawah katanya udah kecil. Banyak orang memprediksi di Jakarta bakalan ambruk, tenggelam. Kalau banjir udah pasti banjir, tapi banjirnya masih terkendali.
seperti kualitasnya Rasulullah, atau masih ada di kalimat yang berikutnya, wa maka Allah mu'azzibahum, Allah nggak akan mengazab mereka wahum yastaghfir, kalau di antara mereka masih ada orang-orang yang istighfar, mustaghfir. Orang yang istighfar sini bukan sekedar orang yang mengucapkan Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Iramanya cakep, bagus, tapi gak ada irama hatinya sebagus itu. Kalau ada irama hatinya sebagus itu, nggak akan pernah terjadi yang namanya bencana dan musibah. Tapi kalau cuma mulutnya yang bagus iramanya, lebih bagus seperti yang kita baca tadi, dan kita memang nggak bisa bagus karena kita bukan ahli qiraah. Kalau cuma suaranya aja yang bagus, hatinya tidak, tetap akan terjadi yang namanya bencana. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi baguslah irama hati kita. Di hati ini berirama itu kalimat Astagfirullah. Nggak perlu pakai bahasa Arab juga, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ampun, ya Allah ampun, ampun ya Allah ampun. Setiap saat. Kenapa nangis lah? Apa yang nangis? Bertidurin, berusin dia nangis. Jangan ini baper ah. Sakit. Itu. Hati itu yang kita perlu sentuh. Biar hati itu berirama, irama yang menyadarkan diri kita, irama kesadaran kita banyak berbuat dosa, kita berbanyak salah. 10 orang yang berbuat dosa, 100 orang yang berdosa, 1000 orang yang berbuat dosa. Kalau masih ada 1 orang yang di situ betul-betul memohon ampun, beristighfar dalam bahasa Arabnya, Allah masih tahan. Oh, tadi kasih sedikit aja buat ngingetin yang lain yang nggak punya kesadaran untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah jelas. Itu berarti dari sini saya mendapatkan sebuah hikmah dari seluruh banyak kajian-kajian yang ada di dalam agama Islam, dari berbagai macam bidang, tauhidnya, akidahnya, akhlaknya, syariatnya, adabnya, sakopahnya, sastranya, nausorobnya, ya kan banyak tuh kan bidang-bidang agama, dakwah. Kalau kita belajar mau di pesantren kayak mau di mahat atau di universitas Islam, itu pasti itu banyak materi-materi itu. Dan ternyata menurut saya yang lebih akurat, relevansi untuk menghadapi kerusakan zaman yang bisa menimbulkan terjadinya banyak bencana dan musibah, itu yang paling relevan, paling efektif adalah kajian tasawuf. Kenapa? Karena di dalam kajian tasawuf, pelajaran yang paling pertama yang harus betul-betul kita tekuni, betul-betul kita geluti, bukan sekedar teori, dalam bentuk kajian terapan, dalam bentuk aplikasi, yaitu kita disuruh banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mentok kesadaran kita dari dosa yang terbesar sampai dosa yang sekecil debu pun bisa kita sadari, kita mohon ampun kepada Allah, sehingga timbullah permohonan ampun yang sesungguh-sungguhnya, dikenal dengan istilah taubah. Taubat adalah permohonan ampun yang sampai ke tingkat dasar, sampai ke bentok, lah disebut yang namanya taubat. Keinginan untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kembali. Taubat adalah merupakan materi yang pertama yang harus dituntaskan, diselesaikan.
banyak disuruh untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Sampai terlihat betul-betul aura kesadaran dirinya, hingga kering air matanya menetes sebagaimana ya, tetesan air mata yang keluar dari air mata Zainal saat ini. Begitulah Allah mengajarkan, begitulah para guru-guru tasawuf mengajarkan. Artinya kajian tasawuf adalah kajian yang bisa menjadi harapan penyelamat umat manusia di zaman kehancuran, di zaman banyaknya timbulnya turunnya daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ini perlu untuk kita terus sebarkan, sosialkan kajian-kajian tasawuf. Dalam kajian tasawuf banyak kajian yang lebih menyadarkan kepada introspeksi diri sendiri ketimbang introspeksi diri orang lain. Bukan pelatih pelajaran yang paling perlu, tapi aktivitasnya, urgensinya pada sini urgent. Ini udah urgent, udah penting banget. Oh, artinya padepokan yang kita bangun menjadi sebuah tantangan, harapan umat untuk menciptakan kehidupan ke depan, benar-benar menjadi kehidupan yang jauh dari bencana dan musibah. Kehidupan baldatun toibatun warobun ghafur. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari semua banyak kajian yang lebih banyak materinya, kurikulumnya, pelajaran yang memberikan introspeksi diri itu adanya di tasawuf. Setelah beristighfar kepada Allah, terus diajarkan lagi dia untuk banyak tawadu. Apa tawadu? Menyadari akan kekurangan diri, merendahkan diri. Tidak memiliki sifat ujub, tidak memiliki sifat kibir. Ini baru bisa ngomong dikit, udah merasa paling benar, udah merasa paling bagus. Ya kan? Dinasihatin dikit langsung balik nasihat. Ditegur dikit balik negor. Udah bagus dikasih kesempatan ya kan? Untuk belajar dan mengajar. Nah, di sini kalau terlihat ada sifat-sifat kibir, ada sifat-sifat ujub, langsung keluarin dari majelis. Begitu juga saya. Kasih tahu, saya keluar dari majelis. Terus yang ketua, ya. Nah, itu. Karena di sini yang paling utama dibina adalah tadi memperbaiki diri sendiri, mengintrospeksi diri. Begitulah guru saya Ki Bagus mengajarkan banyak introspeksi diri. Gitu. Walaupun ente sudah jadi seorang ustadz, walaupun ente seorang yang banyak tentang tahu hadis, tahu ayat, ya kan? Tapi tidak mudah untuk membersihkan seluruh berbagai macam penyebab timbulnya penyakit di hati. Betul itu. Gak perlu banyak dalil, gak perlu banyak hafalan, tapi banyak bermuhasabah di sendiri. Istighfar terus banyakin, astagfirullah, sambil mengingat apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita. Itu di tasawuf diajarkan seperti itu. Teorinya yang harus dipraktek. Itu. Makanya pantang kalau seorang senior menegur itu, balik negur itu paling nggak boleh di dalam dunia tasawuf. Dunia tareh. Bukan berarti guru boleh, tapi nanti ada waktunya, di saat waktu kita ditegur jangan balik negor. Tandanya kita terima dulu. Maka di majelis ini Anda lihat ditegur sama senior, dia balik lawan, Anda keluarin, badan masuk keluar aja dia. Kenapa? Karena semuanya udah diuji. Ki Bagus nih kalau negur Anda dengerin aja terus, dia menunggu salah mau bener, iya aja, iya bang, iya aja dulu. Tuh, sambil Anda serapin, Anda ingetin. Walaupun di sini nih bermacam-macam nih pertentangan, ya kan, namanya kan mantan ustadz, ya kan, banyak dalil, ya kan. Tapi saat ini bukan bicara soal banyaknya dalil, tapi bagaimana kita menerima nasihat itu. Itu. Setan goda, dia aja juga pasti. Itu setan goda kita tuh. Diam dulu, ntar dulu, ya kan. Kita bahas kekurangan, udah selesai kita bahas kekurangan kita. Di lain jedah waktu baru kita ngomong. Kalau memang perlu kita ingin menyampaikan kepada guru, itu juga gak penting kok. Sama guru hanya dia ntar, sama guru dia lagi. Kita sama guru kita. Paham? Gitu. Kenal.
sama ketua. Terus dia sama dia penempaan mental di padepokan ini tidak ada. Dia lebih nah, itu saya ajarkan sama ketua, ya kan? Seperti itu. Karena di padepokan ini ajar tentang bermakna bukan hanya keagamaan tapi mengandung spiritual dan Tasawuf. Ya itu tuh. Religius dan Sofistik. sama artinya dengan Tasawuf. Oh, makanya saya lihat sini. Siapa aja biarin dikit nggak apa-apa. Bukan nggak bisa saya banyakin, bisa. Apa sih susah saya banyakin? Bagi di Jakarta ini orangnya banyak, undang aja banyakin makanan juga pada datang banyak, ya kan? Kasih ustadz yang pintar ngelawak juga banyak yang denger. Tapi udah selesai bubar, kayak buih di tengah banjir. Gitu. Banyak tapi nggak ada guna, Nggak ada gunanya. nggak ada man. Yang ada cuma bikin. Distro. Oh, sini nggak ada. Terus kenapa? Alhamdulillah. Ya, kita masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nah, gitu. Makanya nggak boleh adabnya. Jadi adab spiritual, adab sufistik di sini dipak. Tuh, walaupun belum diajarkan secara mayoritas, tapi sudah mulai dimainkan. Wah, ini yang udah. Cuma dia sedikit disampaikan. Nggak disampaikan secara total di sini karena melihat tadi, ya kan? Kesiapannya masing-masing. Jadi itu yang perlu diingat. Ini yang sulit. Kita di dalam belajar. Yang namanya ngaji sebenarnya ngaji. Kalau ngaji secara standar ya kan udah sering dari SD juga udah, ya kan, ngaji standar umum, ikro, madrasah, ya kan. Tapi ngaji yang sebenarnya ini nanti itu baru alat pengantar. Isinya ya di sini nanti nih. Kita kupas, kita kulik, kita lihat bagaimana aplikasinya dalam diri kita, ya kan? Itu kesabarannya, ya kan? Ketawaduannya. Itu. Jadi di sini lebih banyak kita mengintrospeksi diri sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya majelis ini bisa menjadi pelita. Pelita itu sama juga artinya sumber cahaya yang kecil, ya, di tengah kegelapan. Dia kecil, tapi karena di tengah kegelapan itu akan besar manfaatnya. Ketimbang lampu neon yang terang di siang hari nggak ada gunanya, ya kan? Gitu. Mudah-mudahan kita bagaikan pelita, bagaikan al-misbah. Gitu. Di dalam Al-Quran katakan, Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Seperti misbah, pelita, lampu ceplek, ya, lampu kecil, tapi karena di malam kegelapan, situasi yang udah penuh dengan zulumat, ini akan terasa manfaatnya buat umat nantinya. Kita mudah-mudahan dengan adanya majelis ini terbentuklah pribadi-pribadi yang mustakbir, yang sadar terus kan dirinya penuh dengan perbuatan-perbuatan kekhilafan dan dosa, sehingga yang namanya bencana dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian juga lah sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan yang bisa menolak timbulnya bencana bala itu adalah dengan taubat. Adapun yang lain itu hanya melengkapi. Sebab-sebab secara akal dan pikiran itu hanyalah sifatnya menyempurnakan, tapi hakikat fondasinya ada di sifat taubat. Kita bikin seapapun, kita tanemin ini gunung, ya kan, ya, pohon-pohon, ya kan, biar nggak banjir, tetap kalau di dalamnya manusia penuh dengan kemungkaran, ada saja yang bisa timbulnya datangnya bencana. Nggak datang dari air, datanglah dari dalam bumi. Lihat di dalam Al-Quran banyak pelajaran-pelajaran, ya kan? Nauzubillah sumana'u. Tidak ada lagi yang bisa membuat sebuah negeri menjadi baldatun yang aminan, yang thayyiban, kecuali dari pribadi-pribadi yang betul-betul belajar tentang ilmu tasawuf, belajar tentang ilmu taubat. Taubatlah, kesadaran orang yang sadar diri bahwanya sebagai manusia tempatnya khilaf, ya,
mahalul nisyan wal khata. Di masing-masing di mana mereka tinggal, jadilah mereka pakunya bumi. Jadilah mereka orang-orang yang bisa menahan untuk yang bisa menolak datangnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa ta'ala. banyak belajar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar tasawuf. Kalau orang bilang tasawuf begini sesat lah, begini bid'ah, itu semuanya omong kosong. Fakta akan membuktikan, realita nanti akan menunjukkan. Syariat tidak bisa menjamin. Syariat cuma hanya berapa persen saja yang membantu. Lihat negeri-negeri yang kuat syariatnya, banyak timbulnya peperangan, perpecahan dan sebagainya, bahkan juga musibah. Ya kan? Tapi yang bisa menyelamatkan adalah orang yang belajar tentang ilmu hakikat, belajar tasawuf, akan bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran. Barakallahu li wa lakum. Wa minkum. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuhyi fi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimin sultanik. Amin. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa nurina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Rabbana Amin. taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Amin. Alhamdulillah takunana minal khasirin. Amin. Rabbana fir lana dzunubana wa Amin. israfana fi amrina wa Amin. sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana fir lana li ikhwanina alladziina sabaqu bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu. Rabbana Amin. innaka ra'ufur. Allah mansur ikhwanina Amin. fi Aceh, Amin. di Sumatera Utara, Amin. di Sumatera Amin. Barat. Allah mansurna Amin. wanina ya fikuli makan fikuli bilang Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal abwabal khair wa ni'mah wa abwabas salam wa rizqi wa wal quwwah wa wasi'ah Amin. wa jannah. Allahumma ja'al Amin. nafsina Amin. wa baitina Amin. wa ahlina wa qaryatina wa madatina wa baladina aminan wa salaman wa thayyiban ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma na'udzubika minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar wa dajjal wa iblis wa ma'jus wa iblis wa syaitan wa min syarri jin wa min syarri nas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi Rabbil alamin. Baiklah, kita telah sama-sama berzikir dan bermunajat kepada Allah. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil